Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rene Kopareja dari kelas 10 MIPA 4. Ingin menjelaskan tentang sejarah Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten. Secara geografis, Banten lama terletak di Provinsi Banten dan berada di dua kota atau kabupaten, yaitu Kota Serang dan Kabupaten Serang. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Sistem pemerintahannya berupa sistem kesultanan, sehingga Kerajaan Banten juga bisa disebut dengan Kesultanan Banten. Secara historis, Kesultanan Banten pernah mengalami puncak kejayaan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten bukan hanya menjadi pusat penyebaran agama Islam, tetapi pelabuhan Banten dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang termasyhur. Sistem perekonomian Kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Latar belakang perlawanan Banten adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari China dan Maluku yang akan menuju Banten. Banten merupakan salah satu kesultanan yang memiliki potensi geografis dan alam yang sangat strategis. Sosial budayanya yaitu sejak Banten diislamkan oleh Fatahillah tahun 1527, kehidupan sosial masyarakat secara berangsur-angsur mulai berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam. Setelah Banten berhasil mengalahkan Pajajaran, pengaruh Islam makin kuat di daerah pedalaman. Latar belakang adu domba VOC terhadap Banten. Pada tahun 1680 Masehi, terjadilah perebutan kekuasaan di internal kerajaan, di mana Sultan Ageng Tirtayasa terlibat perebutan kekuasaan dengan putranya bernama Sultan Haji. Perselisihan antara ayah dan anak ini dimanfaatkan betul oleh VOC untuk memberikan dukungan kepada Sultan Haji, sehingga perang saudara pun tak dapat dihindari lagi. Adu domba menjadi pilihan taktik yang digunakan VOC Belanda untuk memecah Kerajaan Banten. Taktik ini dijalankan Belanda saat Kerajaan Banten di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memiliki armada perang kuat hingga mengantarkan Kesultanan Banten kepada kejayaan. Untuk peninggalan Kerajaan Banten yaitu ada 7. Yang pertama, Istana Keraton Surowosan. Yang kedua, Benteng Spelwick. Yang ketiga, Istana Keraton Kaibon. Yang keempat, Vihara Avalokitesvara. Yang kelima, Masjid Agung Banten. Yang keenam, Meriam Ki Amuk. Dan yang ketujuh, Danau Tasik Ardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.